bagi kita semua. Kura-kura berjalan pelan, hampir saja ingin kutarik. Marilah kita berkenalan, menambah teman sangatlah asyik. Halo Sobat PMR, perkenalkan nama saya Cahyani Dini Setiawati dari PMR SMA Negeri 16 Surabaya. Saya sebagai peserta Lomba Gita Praja 15 bidang kesiapsiagaan bencana. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai hubungan COVID-19 dengan perubahan iklim serta cara mengurangi risiko perubahan iklim. Keep watching ya! Presentasi kali ini, saya tidak sendirian loh. Saya akan ditemani oleh teman baik dan yang lucu, yaitu Mama. Halo Mama. Halo Kak. Apa kabarmu Mama? Aku sehat Kak. Di masa pandemi COVID-19, perubahan iklim sangat berpengaruh loh dalam peningkatan kasus COVID-19. Tapi kamu udah tahu belum iklim itu apa? Gak tahu Kak. Apa Kak? Oke, menurut buku Ayo Siaga Bencana terbitan PMI Pusat tahun 2008, pengertian iklim adalah rata-rata peristiwa cuaca di suatu daerah tertentu dalam jangka waktu yang panjang. Salah satu penyebab dari perubahan iklim adalah pemanasan global atau global warming. Pemanasan global adalah rata-rata kenaikan temperatur bumi. Nah, pemanasan global sendiri disebabkan oleh efek rumah kaca atau greenhouse effect. Efek rumah kaca apa Kak? Oke Momo, kakak akan jelasin melalui video salah satu ini. Kamu tonton terus ya. Ilustrasi dari efek rumah kaca. Mula-mula, radiasi sinar matahari masuk melalui atmosfer. Namun, hanya sebagian saja yang dipantulkan oleh atmosfer dan permukaan bumi. Setelah itu, energi sinar matahari akan diserap bumi dan dihangatkan. Kemudian, diolah menjadi panas yang menciptakan emisi gelombang inframerah dan radiasinya dilepaskan ke atmosfer. Permukaan bumi menjadi lebih panas dan radiasi inframerah akan teремisikan kembali. Sebagian radiasi inframerah dan pusat atmosfer hilang ke udara. Oh, videonya bagus banget Kak. Aku jadi makin marah. Aku main dulu ya Kak. Dadah. Oke, dadah Ma. Dadah semuanya. Wah, aku jomblo lagi nih. Tapi nggak apa-apa sobat. Di sini aku masih banyak info loh buat kalian. Tonton terus ya. Kita tadi sudah membahas tentang perubahan iklim, pemanasan global, serta proses dari efek rumah kaca. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dampak dari perubahan iklim. Pertama adalah meningkatnya permukaan laut. Permukaan laut telah meningkat antara 10 sampai 25 cm selama 100 tahun terakhir. Kedua adalah banjir. Akhir-akhir ini, banjir seringkali terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta. Hal itu bisa disebabkan karena ulah manusia dan penyebab alam oleh gelombang badai dan hujan deras yang berkepanjangan. Ketiga, kebakaran hutan. Cuaca yang tidak tentu seperti musim kemarau yang panjang menimbulkan kebakaran hutan di berbagai tempat. Lalu ada dampak kesehatan. Perubahan iklim menyebabkan meningkatnya berbagai penyakit. Iklim yang hangat dan lembab yang menguntungkan nyamuk, meningkatnya kasus malaria dan demam berdarah. Serta dampak lain yaitu kerusakan infrastruktur, kegagalan panen, dan kurangnya persediaan air bersih. Dari dampak-dampak tersebut, kira-kira apa hubungan perubahan iklim dengan pandemi COVID-19? Dikutip dari pernyataan Wellswell dari blog merdeka.com bahwa secara tidak langsung pemanasan global ikut berperan dalam permasalahan wabah tidak hanya COVID-19.
Indonesia Climate Change Trust Fund juga mengatakan perubahan iklim juga termasuk pemanasan global memang tidak menyebabkan wabah COVID-19, tapi dapat membantu menyebarkannya. Ini dia artikelnya. Ada juga dikutip dari blog BMKG, kajian oleh tim gabungan BMKG UGM menjelaskan bahwa analisis statistik dari hasil pemodelan matematis di beberapa penelitian di atas mengindikasikan bahwa cuaca dan iklim merupakan faktor pendukung untuk kasus wabah COVID ini berkembang di outbreak pertama di wilayah atau lintang tinggi pertama. Ini dia artikelnya. Untuk hal itu, kita harus tetap siaga akan perubahan iklim yang terjadi di Indonesia. Ada beberapa langkah-langkah pengurangan risiko perubahan iklim yang harus kita lakukan. Pertama, hemat energi. Salah satunya dengan cara menghemat penggunaan listrik. Kita juga harus mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan jalan kaki ataupun naik sepeda. Kedua, mengelola sampah. Tumbukan sampah mampu mengeluarkan gas metana atau CH4 yang akan meningkatkan gas rumah kaca. Salah satu hal yang sangat berguna adalah dengan cara memilah sampah dan mendaur ulang sampah. Ketiga, menjaga lingkungan. Jangan biarkan tempat tinggal kita, baik rumah maupun sekolah, menjadi sarang penyakit. Yang keempat, menanam pohon. Dengan menanam pohon, dapat bermanfaat bagi diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Dapat disimpulkan bahwa perubahan iklim memang menjadi salah satu faktor meningkatnya wabah COVID-19. Dengan hal itu, kita harus lebih siaga dengan cara menjaga lingkungan, menghemat energi, serta tidak lupa untuk menanam pohon di sekitar rumah. Selamatkan iklim kita dengan tanam sejuta pohon. Selamatkan bumi kita dengan tanam sejuta pohon. Selamatkan bumi kita dengan tanam sejuta pohon. Dan tak lupa untuk selalu hemat energi. Hematlah energi di rumah kita. Dan jangan lupa untuk selalu jaga lingkungan. PMR Wira yang berfungsi sebagai peer educator yang bertugas sebagai pendidik keterampilan hidup sehat. Toko besi ada kayu tertata. Kayu dilem sangat lekat. Beginilah presentasi saya. Semoga dapat bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan. Ya sobat, stay safe and stay healthy. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.